Saat ini gimana? Mari kita lanjutkan. Bagaimana setelah kita mengampuni, berikutnya apa? Berkatilah orang yang sudah kita ampuni. Sempurnakan, genapi, berkatilah. Jangan sampai setelah kita ampuni, sudah selesai. Ya, saudaraku. Berkatilah dia agar genap. Pastilah mereka tidak memiliki apa yang kita miliki. Kita sudah menerima apapun yang kita butuhkan dari Dia yang Maha Kudus, Yesus Kristus Tuhan. Segala berkat rohani telah dianugerahkannya kepada kita. Apapun yang kita butuhkan telah ada pada kita. Itu sebabnya kita dimampukan untuk mengampuni orang yang bersalah. Belas kasih, kasih mesra, kasih sempurna ada pada kita. Kemurahan hati ada pada kita. Kelemah lembutan ada pada kita. Kesabaran ada pada kita. Sukacita ada pada kita. Damai sejahtera. Semuanya itu ada. Pengendalian diri ada pada kita. Sehingga kita bisa bermurah hati kepada orang yang menyakiti kita dengan memberikan pengampunan. Nah, setelah mereka terampuni, mari bagikanlah apa yang ada padamu itu, agar mereka juga memilikinya. Bagikanlah, berbagilah apa yang ada padamu. Nah, bahasa lain tentang berbagilah tentang semuanya itu, berkatilah mereka. Nah, jangan sampai kita tidak mengerti dengan bahasa berkatilah. Apa yang maksud dengan berkatilah? Bagikan kepadanya apa yang engkau miliki, apa yang ada padamu. Berkatilah. Bagikan kepadanya, berikanlah. Jika engkau memiliki sukacita, bagikan itu kepada mereka agar hatinya juga bersukacita. Kalau saya sekarang tarik ke bahasa-bahasa daging, jika engkau memiliki makanan, bagikanlah makanan yang ada padamu kepada orang lain yang lapar. Jika ada air, berikanlah orang yang haus minum. Berikan makanan pada seterumu. Jika itu masih kita menggunakan bahasa meminjam kata seteru. Apalagi setelah kita mengampuni, dia adalah saudara kita, dia adalah sahabat kita. Janganlah lagi kita menahan-nahan apa yang ada pada kita. Bagikanlah kepadanya. Nah, itulah yang dimaksud dengan memberkati. Dengan membagikan apa yang ada pada kita.
Nah, yang tidak ada pada kita, dengan sendirinya kita tidak akan pernah membagikannya. Yang ada pada kita, yang kita terima dari raja kita, karena kita adalah anak-anak raja. Apa yang kita terima dari raja kita? Bagikanlah. Penguasa dunia berhasrat, berusaha, bekerja giat untuk memberikan banyak hal kepada kita, menaburkan apa yang menjadi keinginan-keinginannya, apa yang menjadi kehendaknya, ditaburkannya. Tetapi bukankah kita telah menolaknya? Tidak ada pada kita. Kedengkian, kemarahan, dendam tidak ada pada kita. Itu sebabnya kita tidak akan sanggup membagikan itu, karena kita tidak punya. Apa yang kita punya, berikanlah itu. Engkau punya perak, bagikan perakmu. Engkau punya emas, bagikan emasmu. Engkau punya hasil ladang, bagikan hasil ladangmu, kekasih-kekasihku. Engkau memiliki hasil kerja, hasil kerjamu bagikan. Apapun juga. Engkau punya tempat, berbagilah. Berilah tempat kepada orang yang tidak punya tempat. Berbagilah. Engkau punya pakaian, berbagilah. Berikanlah pakaian orang yang telanjang. Berikanlah makanan orang yang lapar. Berilah tempat bagi orang yang tidak punya tempat. Lakukanlah itu. Nah, mari kekasih-kekasihku, tentang hal-hal yang daging itu sudah biasa kita kerjakan. Pengikut Kristus, tentang hal-hal seperti itu sungguh murah hati. Sudah teruji. Begitu mudah, begitu murah kita mengerjakan itu. Begitu kita mendengar ada saudara kita yang mengalami hal-hal seperti itu, dalam hal-hal daging kita akan segera mengumpulkan, saudara, mengumpulkan sesuatu untuk kita bagikan kepada mereka. Tentang hal itu, ya buat saya, dan saya yakin itu buat dikau, sudah selesai. Nah, bagaimana kalau dalam hal sukacita? Apakah kita merindukan saudara kita tidak ada sukacita? Ketika kita bersukacita, apakah kita tidak rindu membagikannya? Adakah keinginan kita jika kita melihat saudara kita sedang bersukacita dan kita berusaha untuk mengambil sukacitanya agar hilang? Adakah di antara kita yang seperti itu? Jangan pernah melakukan itu. Saya langsung kasih contoh yang sangat ekstrim. Nah, saudaraku, tapi renungkanlah ini. Itu termasuk memberkati. Ingat apa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Jika ada orang mengambil milikmu, bagaimana? Apa yang diajarkannya? Mintalah kembali. Atau berikanlah. Yang mana? Saudaraku. Ya, jawab dulu deh. Jika ada orang yang mengambil milikmu, berikanlah. Atau minta kembali. Yang mana jawabannya? Saya ingin tahu dulu. Apakah kau benar-benar ada di dalam jaringan ini dengan cara memberikan jawaban? Saudara, siapa yang sungguh-sungguh ada dalam jaringan, jawab dulu ya. Jika ada orang yang mengambil milikmu, berikanlah atau mintalah kembali. Nah, yang mana? Ya, cukup saya dapat dari dua saja.
Ya saya sudah yakin Bu Siana Rantung ada, Sarah Saludmin juga ada, Puji Lestari juga ada. Berikanlah. Itulah yang diajarkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Kenapa demikian? Nah, mari kita sekarang masuk merenungkan ini, sehingga benar-benar kita bisa memberkati dia. Ketika ada seseorang, nah sekarang saya lanjutkan ilustrasinya ya. Sudah cukup, berikanlah, sudah cukup jawabannya. Sudah benar itu. Nah sekarang, ketika ada seseorang memiliki keinginan untuk mengambil milik orang lain, bukankah dia berusaha dengan segala macam cara, ya bolehlah dikatakan segala siasat dipakai agar dia berhasil. Betul apa tidak? Pasti. Oh, dia sudah berusaha luar biasa loh. Akhirnya dia berhasil mengambil milikmu. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika ada seseorang berhasil mengambil milikmu dan dia pergi menjauh daripadamu, saat itu dia sedang senang apa tidak? Pertanyaan saya. Dia sedang sukacita apa tidak? Ketika dia berhasil mengambil milikmu dan kau tidak tahu. Nah saudara, dia sukacita apa tidak? Itu sekarang yang dijawab. Berikanlah, sudah selesai ya. Sekarang jawab pertanyaan baru. Ketika ada orang yang berhasil mengambil milik orang lain dan membawanya pergi, orang itu bersukacita apa tidak? Jawaban saya, sukacita atau tidak sukacita? Pilih. Saudaraku, ya sudah ada juga yang menjawab, Siana Rantung. Pastilah mereka bersukacita. Betul apa tidak? Saudaraku, ada orang yang berhasil mengambil milik kita dan dibawanya pergi. Ketika dia membawa pergi itu, senang apa tidak dia? Sukacita apa tidak? Siana Rantung, sukacita. Lilik Sipengliput, senang. Yang dulu kok jawab tidak. Ning Rosa, sukacita. Yoni Kubini dari Amerika, iya sukacita lah. Hati sukacita. Ada juga Yepta, katanya tidak. Saya ulangi pertanyaannya untuk Pak Vaseli dan Yepta ya. Yepta, ada orang yang ingin mengambil milik orang dan dia berhasil. Ingat ya. Dia berhasil mengambil milik orang itu dan dia bawa pergi. Nah, pada saat dia berhasil membawa pergi barang itu, saat itu dia senang apa tidak? Pertanyaan saya itu. Dia sukacita apa tidak? Ada dua yang menjawab tidak, Pak Vaseli dan Yefta. Yang lain semua menjawab sukacita. Saya juga mengatakan, sungguh dia sedang bersukacita. Dia berhasil mengambil milik orang, saudaraku. Dan sekarang dibawanya pergi, senang banget dia itu. Masa dia tidak sukacita? Orang yang barangnya diambil mungkin yang tidak sukacita, tapi dia loh yang mengambil itu. Dia berhasil mengambil, sukacita apa tidak? Nah, kenapa Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan, mengajarkan kepada kita, jika ada orang mengambil milikmu, berikanlah. Renungkan sekarang, kenapa demikian pengajaran Tuhan? Kaitkan dengan tadi sukacita itu. Kenapa? Ini ada ya dulu memberikan
argumen. Kalau izin dia ambil, dia senang. Tapi kalau dia sembunyi, gelisah dia, Pak. Ini mungkin melihatnya dari diri Anda. Kita sekarang melihat dari dia yang mengambil itu. Dia sudah berusaha dan berhasil. Tidak ketahuan lagi, saudara. Kalau saya mengatakan, saya yakin dia suka cita itu. Dia senang. Nah, kenapa sekarang Tuhan mengajarkan apa yang telah diambil daripadamu jangan diminta kembali. Justru berkatilah dia, berikan itu kepadanya. Kenapa demikian? Agar kita tidak pernah mencuri sukacita orang. Tugas kita membagikan sukacita itu. Oleh karena itu, engkau yang memiliki barang itu, yang diambil olehnya, tetaplah bersukacita agar kita bisa memberkati dia dengan sukacita itu. Jika engkau kehilangan sukacita karena ada milikmu diambil, bagaimana kita akan bisa memberkati dia dengan sukacita? Itu sebabnya Tuhan kita mengajarkan kepada kita, jika milikmu diambil, berikanlah. Berikan itu dengan hati yang bersukacita. Nah, apa yang terjadi jika engkau memintanya kembali? Bukankah kita tidak memberkatinya? Kalau kita meminta aja kembali, itu sudah langsung namanya kita tidak memberkati orang itu. Nah, oleh karena itu, lengkapi dan genapilah kebenaran itu. Seseorang yang mengambil milikmu, ampunilah. Sudah jelas toh? Dia menyakiti, dia merugikan kita, ampunilah. Bagaimana cara mengampuni? Tadi malam kita sudah belajar tentang itu. Nah, sekarang langkah berikutnya, genapilah. Genapilah. Bagaimana cara menggenapinya? Masih sudah ingat bagaimana cara menggenapinya? Berkatilah orang yang sudah kita ampuni itu. Genapi semuanya. Itulah sebabnya Tuhan kita mengajarkan hal-hal yang dahsyat, ajaib. Pengajaran yang sungguh sempurna. Kalau kita hanya mengampuni, setelah itu tidak memberkati, gimana? Oke, saya mengampunimu. Engkau telah mengambil milikku. Oke, aku tidak mempersoalkannya. Tapi sekarang kembalikan itu. Saudaraku, adakah yang begitu? Banyak, saudaraku. Sekarang menjadi jelas, kenapa kita setelah mengampuni genapi lagi dengan memberkati. Mungkin kita sudah mengampuni. Dia mengambil milik kita dan tertangkap. Ketika dia lari, terus tertangkap. Kita ingat, aku mengampuninya. Kita ampuni. Baiklah saudaraku, aku ampuni. Aku tidak akan mempersoalkan, aku tidak akan memanggilkan polisi, aku tidak akan memukulmu, aku tidak akan menghukummu. Aku mengampunimu. Dan sekarang kembalikan HP-ku itu. Begitukah saudaraku? Ya, kalau hanya begitu, kau hanya mengampuni. Bukankah yang tertulis, berkatilah orang yang menganiaya engkau, berkatilah dan jangan mengutuk. Adakah ayat seperti itu, kekasih-kekasihku? Mari, itu menjadi jawaban jika kita bertanya, mengapa kita harus
memberkati orang yang sudah kita ampuni itu. Mengapa? Nah, dengan ilustrasi yang tadi, supaya kita tidak menjadi pencuri. Barang kita dicuri, tapi kita juga mencuri. HP kita dicuri, tapi kita mencuri sukacitanya. Berkatilah dia. Berkatilah. Karena dengan demikian, kita menjadi pelaku dari apa yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 14. Mari kekasih-kekasihku, kita buka Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Demikian tertulis tentang orang-orang yang menyakiti kita. Dan kita bagaimana? Bagian kita memberkati. Nah, berkat itu bisa turun kalau kita mengampuni. Berikan pengampunan dulu. Itu sudah kita pelajari. Dan sekarang berkatilah agar genap. Lihatlah ayat-ayat yang ada di sekitar Roma 12 ayat 14. Ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Nah, saudaraku, dia sedang bersukacita karena dia berhasil. Ya, saya tidak tahu. Ya, masa kecil saya juga pernah mencuri. Mencuri mangga. Ya, kalau kita berangkat, jalan pulang sekolah, perut sudah lapar, ada mangga yang banyak sekali di pinggir jalan. Ya, kan menggoda juga tuh masa kecil itu. Ambil saja. Nah, setelah berhasil mengambil itu, senang apa tidak? Senang luar biasa. Nah, coba sekarang, ketika kita sudah senang, apalagi sedang menikmati hasil curian itu, datanglah si pemilik membawa pentungan. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Masihkah kau bersuka cita? Jika kita sebagai pengikut Kristus, ketika kita melihat ada seorang anak yang melakukan itu dan sedang sukacita dengan teman-temannya, menikmati hasil buah yang tadi diambilnya tanpa izin itu. Kita tahu tuh mangga itu pasti tidak matang toh. Kecut tuh ya. Betul apa tidak? Kecut kan? Jika engkau ingin memberkati anak-anak itu, kenapa engkau tidak segera masuk ke dapurmu? Membuatkan bumbunya? Saudaraku, paling tidak ada apa itu ya, garam dengan lombok diulek gitu ya. Garam dengan lombok ditambah apa lagi? Terasi. Ya, kalau ada gula, kasih gula lagi. Terus campur, jadilah dia bumbu rujak. Kenapa engkau tidak datang mendekati anak-anak yang sedang pesta buah itu? Engkau kan mengatakan, anak-anak, ini bumbunya. Apa yang terjadi? Adakah ayat yang melarang engkau mengerjakan itu? Bukankah itu yang diajarkan oleh Yesus Kristus Tuhan? Jika bajumu diambil, berikan juga jubahmu. Jika manggamu diambil, itu masih muda. Buatkan dia bumbunya. Supaya lebih nikmat dia menikmati buah itu.
Pikirkanlah ini baik-baik, kekasih-kekasihku. Haruslah demikian kita sebagai pengikut Kristus. Menyempurnakan di dalam hidup kita. Apapun yang diajarkan, kita lakukan. Itulah yang dimaksud oleh Yesus Kristus Tuhan. Ketika dia mengajarkan, jika ada orang mengambil milikmu, jangan diminta kembali. Jika ada orang yang mengambil jubahmu, bajunya juga. Jika bajumu, celananya juga. Jika sepatumu, kaos kakinya, berikan juga. Genapilah. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Amin, kekasih-kekasihku. Dahsyat benar apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Pengajaran seperti ini hanya tertulis di dalam kitab yang kita sebut dengan kitab suci, Alkitab, kitab Elohim. Betul apa tidak? Saudaraku. Karena itu mari. Apakah kita tidak memiliki kebanggaan terhadap Alkitab? Di mana disitulah kita mendapatkan ini. Turun-temurun dari generasi ke generasi diajarkan. Tiada henti dan tiba pada generasi kita. Sejak ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Roma. Seperti itu. Dan kini tiba pengajaran itu pada kita. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Jadi, setelah kita mengampuni orang yang bersalah, sempurnakanlah. Berkatilah dia. Nah, sekarang memberkati itu apa? Bagikanlah apa yang ada padamu, yang telah engkau terima dari Yesus Kristus Tuhan. Kepada orang yang telah kita ampuni itu. Karena pastilah dia tidak memiliki itu. Kita yang memiliki, bagikan kepadanya. Amin, kekasih-kekasihku. Dengan demikianlah kita menjadi pelaku firman. Menghidupkan apa yang tertulis di dalam hidup kita. Betapa bersukacitanya Dia Tuhan kita ketika melihat anak-anaknya mengerjakan, melakukan apa yang diperintahkannya. Amin, kekasih-kekasihku. Lakukanlah itu dengan setia. Nah, kekasih-kekasihku, berikutnya nanti kita akan lanjut ketika kita mau memberkati. Apa ya berkat yang kita bagikan kepadanya? Nah, secara khusus kita akan merenungkan itu. Ketika kita mengatakan memberkati, kita akan memberkati apa? Tadi saya sudah mencoba menyampaikannya. Mari esok secara khusus kita lihat itu. Harus jelas dulu yang akan kita bagikan ya. Tadi contohnya apa? Sukacita, kan begitu. Karena dia tidak punya. Nah, kalau kita menggunakan bahasa dari Pak Faseli, oh mereka tuh gelisah Pak, gelisah. Oh kalau
tahu mereka dalam keadaan gelisah, berkati dengan sukacita. Katakan kepadanya, anak-anak, silakan. Bila perlu petikkan lagi. Petikkan lagi mangga itu. Bawa kepadanya. Biasanya anak-anak itu akan duduk-duduk berkerumun. Saudara, duduk-duduk berkerumun. Sambil menikmati hasil yang tadi diambilnya itu. Jangan kita mengganggu sukacitanya ya. Lebih baik, ya petikkan lagi. Yang lebih tua, yang lebih enak. Dan bawakan apa yang dibutuhkan lagi. Siapa yang pernah mengerjakan hal-hal seperti itu? Berbahagialah engkau. Tetapi jika sebaliknya, engkau mendekati anak-anak itu dengan maksud yang berbeda, apalagi membawa kayu pentungan. Ya, kalau itu dulu pernah dilakukan, nanti jangan melakukannya lagi ya. Jika engkau mengatakan dirimu pengikut Kristus, pasti sebelumnya kita tidak mengampuni anak-anak itu. Sehingga itulah yang akan kita lakukan berikutnya. Jika kita mengatakan bahwa kita telah mengampuni anak-anak itu, lanjutkanlah, genapilah. Bawakan lagi yang lain. Mungkin dia masih kurang. Lengkapi dengan, karena itu masih muda tadi ya. Kita kan di negeri kita ini ada yang disebut dengan rujak ya. Bawakan. Pastilah anak-anak itu sedang merasakan lapar dan haus. Kalau dia tidak lapar, ngapain dia melakukan itu? Padahal hukum yang berlaku untuk kita, berilah makan orang lapar. Itu hukum yang berlaku. Mari kita menjadi pelaku dari semuanya itu. Engkau akan berbahagia karena engkau mengerjakan itu. Tetapi jika engkau mengerjakan yang sebaliknya, begitu engkau berhasil menangkap anak itu, apalagi sempat memukulnya, apakah banggamu akan kembali? Saudaraku. Jika kembali, apakah engkau akan dapat menggandengkannya kembali? Atau dikau yang akan menikmatinya? Makanan yang telah diambil oleh anak-anak, engkau menikmatinya untuk dirimu sendiri, begitukah? Janganlah kita hidup seperti itu. Mari kekasih-kekasihku, langkah pertama, ampuni. Setelah mengampuni, berkatilah. Kita adalah orang-orang yang telah diberkati dengan begitu banyak hal. Semua yang ada pada kita itu adalah berkat dari Dia yang memberkati kita. Nah, dari apa yang ada, mari bagikanlah pada orang yang memerlukan. Berkatilah orang lain. Amin, kekasih-kekasihku. Sekali lagi saya katakan, siapapun yang mengerjakan itu, berbahagialah. Dan Yesus Kristus Tuhan akan melakukan bagiannya. Apa yang kita lakukan pada orang lain, itulah yang Yesus Kristus Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Amin, kekasih-kekasihku. Mari kita masuk dalam doa syukur. Segala puji, syukur, hormat hanya bagimu ya Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah kembali kami belajar daripada-Mu. Perkataan-perkataanmu, apapun yang telah Engkau ajarkan kepada umat-Mu sejak semula. Dan demikianlah terus dari generasi ke generasi diajarkan. Kami sungguh-sungguh mengucapkan syukur. Semuanya itu tiba
Dan kini kami telah mendengarkan, telah tersimpan di dalam hati. Bahkan kami telah mengerjakan itu. Dan mulai hari ini, kami semakin rindu untuk lebih tekun lagi mengerjakan semuanya itu. Karena demikianlah yang menjadi perkenan-Mu. Di dalam kekuatan kasih-Mu yang sungguh dahsyat dan ajaib, pastilah kami sanggup mewujudkannya. Hosana hanya bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang maha kudus. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, kekasih-kekasihku.